Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita sudah sampai pada pertemuan ke berapa ya? Sudah lama ya. Dan sudah nyampe pada isim mu'rab yang ke-6 gitu ya. Isim mu'rab yang ke-6. Apakah itu? Isim mu'rab yang ke-6 adalah asmaul khamsah gitu ya. Isim mu'rab yang ke-6 adalah asmaul khamsah, dan sebelumnya saya di sini sekarang merubah formasi presentasi saya ya, yang sebelumnya biasanya kita langsung praktek real saya nulis di papan. Untuk lebih bisa memperjelas tulisan, saya buat presentasi PowerPoint gitu ya. Pokoknya kita akan selalu mencoba media-media yang terbaik gitu ya, supaya untuk mudah difahami oleh semuanya. Karena memang dalam masa pandemi ini sangat sulit kita melakukan pembelajaran secara luring gitu ya, secara langsung, tatap muka langsung. Sehingga kita mencoba bagaimana meskipun daring kita memiliki rasa luring gitu ya, meskipun online tapi serasa offline gitu. Makanya saya sering menganjurkan HP-nya coba dipasang aplikasi Google Meet gitu ya, sehingga nanti kita juga dalam tanya jawab bisa langsung semuanya berhadapan. Baik, dalam pertemuan kali ini kita masuk ke asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah dalam kitabnya, dalam bukunya silakan dibuka Al-Miftah jilid 1 halaman 35 gitu ya, halaman 35. Al-Miftahnya halaman 35. Silakan dibuka buku Al-Miftah halaman 35, yaitu asmaul khamsah ya. Apakah asmaul khamsah ya? Asmaul khamsah adalah 1 abun. Nah, asmaul khamsah itu artinya isim 5, isim yang 5, isim ada 5 ya, artinya kelompok geng isim yang khusus, dia namanya asmaul khamsah. Ada 5 orang, ada 5 personal, ada 5 bentuk. Yang pertama adalah lafadz ini abun, yang kedua akhun, yang ketiga hamun, yang keempat fu, dan yang kelima zu ya. Jadi 5 kalimat isim ini sering disebut kemudian dengan sebutan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu adalah isinya ini abun, akhun, hamun, fu, du gitu ya. Abun itu artinya ayah, kalau akhun artinya saudara, hamun artinya mertua, fu artinya mulut gitu ya. Du artinya yang punya gitu ya. Itu asmaul khamsah. Kemudian tanda i'rab ya, kemarin kan sudah saya sampaikan tadi bahwa asmaul khamsah itu termasuk isim-isim yang mu'rab. Artinya isim-isim yang bisa menerima perubahan, isim-isim yang bisa berubah akhir kalimatnya. Sehingga ketika dia memang bisa berubah, perlu tanda gitu ya. Tanda i'rab untuk asmaul khamsah adalah yang pertama, i'rab rafa'nya dengan huruf wawu dia. Jadi i'rab rafa'nya dengan huruf wawu, ini sudah ada. Kemudian seperti lafadz abuka, nah ini dibaca rafa, dan tanda i'rabnya ini huruf wawu ini. Jadi ini i'rabnya rafa dan tanda rafa'nya menggunakan huruf waw ini, bukan dhammah yang di sini ya, akhiran di sini, yaitu huruf wawnya. Kemudian ketika nasab dia ditandai dengan huruf alif
Ya, jadi asmaul khamsah ketika nasab ditandai dengan alif. Nah, seperti ini huruf alif namanya. Contohnya seperti lafaz ini, aba kah. Nah, ini yang merah ini berwarna merah ini tanda i'rabnya. Jadi bukan fathah yang ada di sini, tapi ini alif yang ada setelah lafaz abun. Itu tanda i'rab asmaul khamsah, bahwa ketika dibaca nasab tandanya menggunakan alif, gitu ya. Kemudian ketika tingkah jer, gitu ya, ditandai dengan huruf ya. Kali lagi, ketika dalam tingkah jer ditandai dengan huruf ya. Ya biasa begini hurufnya, gitu ya. Contohnya seperti lafaz abika. Jadi yang jadi tanda jernya di sini nih lafaz ya ini, huruf ya ini, gitu ya, bukan kasroh dalam lafaz ba. Jadi dalam i'rab asmaul khamsah ya, karena dia termasuk i'rab bil huruf bil harfi, ya yang dijadikan tanda ya huruf ini, bukan harokat sebelumnya. Kalau abu, karena harokat sebelumnya itu biasanya juga karena terjadi penyesuaian dalam i'lalnya, gitu ya. Oke, itu asmaul khamsah. Kemudian ini contoh, gitu ya, bahwa asmaul khamsah rofa dengan wawu tilafat abun, jadinya ya abu, gitu ya. Lafat akhun jadinya aku. Hamun hamu. Fu sama ini ya. Zu. Contoh dalam kalimat kana abuhuma sholiha. Lafat abun ini termasuk salah satu dari asmaul khamsah dan dibaca rofa karena jadi fa'il di sini nih, kana. Dan jadi fa'ilnya kana ini dibaca rofa dan tanda rofanya huruf waw ini. Kana abuhuma sholih, yang artinya ayah keduanya sholih, gitu ya. Kemudian contoh dari akhun seperti lafaz inni ana akhuka. Ya, jadi contohnya lafaz akhuka. Ini dibaca rofa karena dia jadi khobar inni ana akhuka. Dia jadi khobar dari ana atau dari ininya, sama saja. Dan dia dibaca rofanya ini, tanda rofanya adalah huruf waw, gitu ya. Sengaja dalam contoh saya nggak memberikan harokat supaya nanti emang realnya ketika kita berhadapan dengan kitab ya tanpa harokat. Artinya lafaz ini akhuka, ana akhuka ya akhuka adalah saudaramu. Dan yang ketiga dari lafaz hamun, contohnya ja'atni Zainab wahamuha. Tanda rofa dibaca rofa karena ataf pada Zainab. Zainab juga dibaca rofa karena menjadi fa'il dari ja'a. Sehingga lafaz hamu juga dibaca rofa, dan tanda rofanya dalam hamu itu adalah huruf waw ini, yang merah ini ya. Jadi yang merah ini huruf waw. Sambil lihat video ini, sambil simak, sambil cek di bukunya, sambil lihat, karena ini kurang lebihnya sekarang saya buat agak persis, gitu ya, meskipun tidak 100% dengan yang ada di kitab. Makanya saya langsung menggunakan PowerPoint, not for whiteboard, gitu ya, tidak pada papan tulis, supaya improve saya tidak terlalu banyak karena durasi. Kemudian ja'atni Zainab wa hamuha, ya mertuanya Zainab, gitu ya. Fu, contohnya wahada fu Zaidin. Fu dibaca rofa, tanda rofanya huruf waw ini, karena fu ini termasuk orang-orang dari asmaul khamsah, bagian dari asmaul khamsah. Yang kedua wallahu zu fadlin 'alal 'alamin, gitu ya. Di zu juga zu gini. Contohnya ini artinya is okay. Ya, jadi contoh ini asmaul khamsah yang terbaca rofa dan tanda rofanya menggunakan huruf waw, aku, hamu, abu, fu, zu. Ini adalah huruf isim namanya asmaul khamsah, jadi bagian-bagian dari asmaul khamsah. Dan ini contoh yang dibaca rofa dan rofanya menggunakan huruf waw, ya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh asmaul husna, asmaul husna, asmaul khamsah yang dibaca nasab dengan huruf waw abun, jadinya nasab ya. Oh iya, subhanallah, maaf ya, ini salah, mestinya di sini adalah alif, gitu. Jadi nasabnya menggunakan
alif gitu ya. Dalam sini salah, sampai nanti revisi sendiri, saya belum sempat bisa revisi. Abun jadinya aban, jadi yang benar pokoknya yang dalam tabel ini. Akhun jadinya akhon, hamun jadinya haman, fu jadinya fufa, dan du jadinya da ya. Fu jadi fa, zu jadi da. Ini dilihat di yang merah-merah, contohnya saya ringkas saja supaya nggak terlalu lama nanti video kita gitu ya. Silakan dipelajari, disamakan dengan yang di kitab karena kurang lebihnya sama. Contoh-contoh yang saya tulis saya ambil dari kitab gitu ya. Silakan dilihat, ini asmaul khamsah yang sedang dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan alif gitu ya. Kenapa alif ya? Karena memang tanda nasabnya gitu ya. Kemudian maka makana Muhammadin aba ahadin, lah ini jadinya dibaca nasab karena dia menjadi khabar dari kana, karena itu terfa'ul ismu dan sibul khabar aba jadinya. Nah, tanda nasabnya pakai alif. Akha juga ini jadi maf'ul ya, jadinya tanda nasabnya pakai alif. Hamun jadi hama, ini ya tanda alifnya di sini ya gitu. Fudhu fa yadal jalali wal ikram da. Kemudian next, ini contoh asal khamsah yang dibaca jar dengan ya gitu ya. Abun jadi abi, akhun jadi akhi, hamun jadi hami, fu jadi fi, zu jadinya zi gitu ya. Di contohnya qala Ibrahim li abi, fokus pada tanda merah dalam contoh gitu ya. Atau sama lihat di dalam buku kalian juga ada warna merah sebagai titik fokus kita melihat sesuatu. Nah, gitu. Sehingga nggak kemana-mana dan lebih efisien. Oke, ini yang contoh dengan jar gitu ya, asmaul khamsah yang dibaca jar, kemudian tanda jarnya menggunakan huruf ya, abi, akhi, hami, fi, zi ya. Oke, saya buat cepat saja ini ya, karena ini contoh, tinggal halaman baca dan diikuti. Intinya pada yang berwarna merah ini gitu ya, perubahannya kalau ternyata asmaul khamsah ketika dibaca jar, tanda jarnya menggunakan ya, bukan menggunakan harokat. Artinya dia memakainya tanda-tanda dari Oke, keterangan. Ini ada catatan kemudian dalam asmaul khamsah yang pertama, bahwa isim 5 tadi atau asmaul khamsah itu bisa i'rab dengan wawu, alif ataupun ya adalah jika dimudhofkan pada selain ya mutakalim. Artinya asmaul khamsah itu bisa mu'rab bil harfi, itu harus idhofah, disandarkan pada kalimat lain. Karena nanti yang ya. Jadi syarat isim yang 5 bisa di-i'rab dengan wawu, alif dan ya adalah bisa dimudhofkan pada selain ya mutakalim. Artinya bisa diidhofahkan, bisa digandengkan tapi selain ya mutakalim. Kemudian yang kedua, bahwasanya lafaz zu ini bisa menjadi bagian dari asmaul khamsah, dia harus memiliki makna sohib gitu ya. Artinya makna sohib itu ya maknanya yang punya gitu ya, kerja kang duweni gitu. Ketika dia bermakna selain ini, maka namanya bukan asmaul khamsah, yang kemudian tanda i'rabnya juga kadang tidak sama dengan tanda i'rab asmaul khamsah. Tapi juga bisa kadang sebaliknya, ada lafaz yang sama dengan ini, bahwa ada asmaul khamsah zu tapi tidak diidhofahkan atau termasuk tidak bermakna sahib, ya maka ini jadi hanya kalimat biasa saja gitu ya. Oke. Jadi saya rasa itu cukup, kemudian bisa dibaca lagi dalam buku-buku kalian ya, Al-Miftah yang halaman 35.
Sudah benarkah? Nanti ketika selesai, kemudian nanti akan saya buatkan, saya kirimkan link soalnya untuk dikerjakan sebagai evaluasi dalam setiap pembelajaran. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.